berdoa. Ada yang mimpi kita dalam doa? Siapa si Meila? Mei, mimpi kita dalam doa. Kegiatan manusia, kalau bicara mulai angkat tangan ya. Perubahan lingkungan karena kegiatan manusia, ya kan? Nah, banyak hal yang kegiatan manusia kita sudah mempelajari minggu lalu. Nah, pada pagi ini kita belajar tentang sampah, ya, sampah dan mengolah sampah. Nah, anak-anak kami kita sudah setidaknya minggu lalu sudah ibu ingat, saya singgung sedikit tentang jenis sampah. Ada 2 jenis sampah. Siapa yang masih ingat? Apa? Berdiri. Sampah Organik sama anorganik. ada 2 jenis sampah, organik dan anorganik. Nah, pada pagi ini kita mempelajari tentang mengenal jenis sampah, ya, sampah. Sebelum kita masuk nanti pada kelompok, ada video kita melihat dulu film atau video tentang jenis-jenis sampah. Karena kita tidak punya fasilitas, kita lihat aja ya. Nih. Sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sampah mudah terurai. Yang kedua, sampah kertas. Yang ketiga, sampah plastik. Yang keempat adalah sampah umum. Dan yang terakhir adalah sampah berbeda. Makanan dan lainnya. Sampah kertas. Sampah kertas termasuk yang sampah sudah terurai yang berasal dari kertas dan membutuhkan waktu untuk terurai yaitu sekitar 1 minggu sampai beberapa bulan. Contohnya kertas bekas, buku bekas, kertas hewan, kardus bekas, kemasan minuman karton, dan lainnya. Sampah plastik. Sampah plastik termasuk jenis sampah sudah terurai yang berasal dari bahan plastik dan membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai yaitu sekitar 5 hingga 2 tahun. Video ada berapa jenis sampah tadi? 5. Kalau masih paham apa saja yang 5 itu? Sampah mudah terurai, sampah kertas, sampah plastik, sampah umum. Sampah umum, ya. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk siapa? Nah, sekarang kita membentuk kelompok dan kita melihat jenis-jenis sampah. Ada 4 kelompok. Ini 1 kelompok, ini satu. Jadi ada 4 kelompok. Habis itu ada jenis-jenis sampah, kamu tinggal menentukan apakah itu termasuk organik atau anorganik dan bagaimana depannya. Silakan, saya berikan kesempatan hanya sekitar 7 menit. Nah, 7 menit saja. Sampah ya, pisahkan yang sampah organik yang mana dan sampah anorganik di mana?
Evander, Ini maksudnya sampah organik. Sampah yang terhadap lingkungan itu cepat terurai. Ini sampah anorganik. Ini dapat merusakkan lingkungan karena prosesnya terlambat. Dengan cara mengumpulkan Oke, beri tepuk tangan pada kelompok rumah. Nah, ini yang lainnya boleh berkomentar tetapi satu-satu. Yang dari sini, dari kelompok lain, kita lihat dulu. Apa mereka? Kemudian mereka coba perhatikan gambarmu. Organik, ya organik. Nomor 2 anorganik, nomor 3 termasuk anorganik, 4 organik dan 5 anorganik. Ada nggak yang berkomentar? Menurut saya sih kalau memang memperhatikan ada yang berkomentar. Mereka melihat, memilih yang gambar nomor 5 anorganik. Coba memperhatikan semua kelompok melihat gambar nomor 5. Tapi jangan bicara semua ya, boleh satu tunjuk tangan siapa yang berkomentar. Mungkin setuju semua organik ya, nomor 5. Coba lihat dulu gambar nomor 5 itu apa? Gambar nomor 5 apa? Daun. Daun termasuk sampah apa? Hah? Diam saja. Kita melihat tadi bahwa ada beberapa jenis sampah. Nah, bagaimana kita tahu dampaknya? Jenis sampah ada 5 tadi. Tapi kita sudah mengelompokkannya ada 2, kelompok organik dan anorganik. Sebenarnya dalam video tadi ada 3. Kelompok D3 ini, sampah D3 ini itu adalah sampah yang dapat merusak lingkungan. Contohnya tadi yang masih ingat dalam video apa? Puntung rokok dan baterai. Itu adalah termasuk dalam kelompok sampah D3. Ingat ya? Tadi yang kita jelaskan hanya ingat. Saya tanya nanti Dinja. Tadi kita sudah melihat dampaknya terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa supaya sampah itu tidak merusak lingkungan? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang di luar dijelaskan tadi. membuang sampah pada tempatnya. Dan dia membuang sampah pada tempatnya. Tetapi supaya sampah itu bermanfaat, apa yang bisa kita lakukan? Seperti tadi di luar. Bukan. Memisahkan sampah. Itu jangan lupa. Setiap kalau kita buang sampah, kalau boleh di sana jangan kita campur. Sudah tahu sampah organik dan sampah organik juga D3. Cara kita supaya jangan merusak lingkungan, kita harus memisahkan. Biar juga jangan kita campur saja. Sini organik kita pisahkan dan anorganik kita pisahkan. Oke, program kita ke depan ini mungkin kemarin sudah kami lakukan. Kita buat kompos. Kita pisahkan nanti sampah-sampah organik itu kita pisahkan seperti sisa-sisa makanan kita. Mudah-mudahan lah. Sebenarnya di sini kenapa kami malas? Karena kita tidak terjadi. Karena kami coba di tahun lalu kelas 6 sampah organik itu sudah kami buat. Sebenarnya bermanfaat. Ya. Ketika kita tunggu berapa 2 bulan, 3 bulan, kita bisa menjadikannya kompos. Nah, tugas kita di rumah, anak-anak kami ketika sudah mengetahui, lakukanlah di rumah memisahkan sampah di rumah. Ya, itu